Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran ketiga. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Agenda kita hari ini adalah kita akan membahas tentang keragaman permainan tradisional dan sifat-sifat bunyi. Selanjutnya, Indonesia memiliki berbagai macam keragaman budaya. Salah satunya adalah permainan tradisional. Tahukah kalian jenis permainan tradisional apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Nah, kita simak. Salah satunya adalah benteng-bentengan dan gobak sodor. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa tiang, pohon, atau pilar. Sedangkan gobak sodor adalah permainan galah asin atau galasin yang dilakukan di lapangan. Area bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi bagian secara horizontal atau vertikal. Dan ternyata pada permainan gobak sodor dan benteng-bentengan itu terdapat suatu gerakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Iya, yaitu gerakan lokomotor dan gerak non-lokomotor. Sekarang ayo kita simak apakah itu gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Gerak lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh agar dapat berpindah tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan merosot. Sedangkan gerak non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat, seperti memutar pinggang, memiringkan badan, menekuk badan, dan memutar badan. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Permainan yang dimaksud adalah gobak sodor dan benteng-bentengan. Permainan tersebut ternyata sangat mudah dimainkan dan dapat melatih kerja sama tim. Yang kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Aturannya adalah memiliki kelompok yang terdiri dari 4 orang. Markas kelompok adalah tiang, pohon, pilar, dan lain-lain. Permainan dilakukan dengan menjaga benteng. Pemain yang keluar benteng akan diserbu oleh kelompok lawan. Apabila tersentuh lawan, maka tim akan menjadi tawanan dan harus diselamatkan oleh anggota lain dengan cara disentuh. Yang ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Iya, kita membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Selanjutnya, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Jawabannya, saat kelompok menang, kita tidak boleh sombong. Saat kalah, harus lapang dada dan menerima. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Ya, hal baik yang dapat kita ambil adalah kerjasama tim dan gotong royong. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat musik tradisional. Bunyi yang dihasilkan pada alat musik berbeda-beda jenisnya. Kira-kira bagaimana ya bunyi itu dapat masuk ke telinga kita? Nah, kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Pada percobaan yang pertama adalah kita membutuhkan selang plastik sebanyak 2 meter atau lebih, dan langkah yang kita lakukan adalah pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua, alat yang digunakan adalah gelas plastik sebanyak 4 buah, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik.
potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Kemudian berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik, berbicaralah dengan temanmu melalui gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Dan percobaan yang ketiga, kita membutuhkan ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong seperti yang ada di gambar. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis laporan. Tadi pada percobaan yang pertama, media atau perantara perambat bunyinya adalah benda gas atau udara. Kira-kira bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak ya? Iya, terdengar bunyinya. Kemudian pada percobaan kedua, melalui benda padat atau benang. Jelas, bunyinya juga akan terdengar. Dan yang ketiga, melalui benda cair atau air. Bunyi yang dihasilkan akan terdengar juga. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat sampai ke telinga kita? Iya, melalui media benda cair, padat, dan gas. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Jawabannya, benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Apakah bunyi dihasilkan dari setiap media sama? Tidak, karena bunyi yang dihasilkan dari setiap media tidak sama alias berbeda, karena media dapat dihasilkan gelombang bunyi yang berbeda. Apakah dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Bunyi memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat di benda cair, padat, dan gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Sekarang kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini merupakan bacaan yang kemarin pada pembelajaran kedua, siap menghadapi musim hujan. Kali ini kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada gagasan pokok di paragraf 1 merupakan musim hujan hampir tiba, dan gagasan pendukungnya adalah musim hujan di desa Babakan, warga kampung Babakan ingin membuat selokan mereka bersih. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu warga semangat membersihkan selokan. Gagasan pendukungnya ialah para warga bergotong royong. Para warga menjalankan tugas masing-masing. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah warga menikmati teh dan pisang goreng setelah kerja bakti. Warga berkumpul setelah kerja bakti. Para warga senang, warga siap-siap menghadapi musim hujan. Itu tadi merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan sebelumnya, yaitu siap menghadapi musim hujan. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 6M. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.